Masjid berfungsi sebagai sarana peribadahan, pusat pengkajian agama Islam. Akan tetapi menurut sejarah di masa lampau, di zaman penjajahan, masjid dapat berubah fungsi menjadi tempat berkumpul untuk bermusyawarah atau menjadi markas bagi pejuang melawan penjajahan. Salah satu masjid tertua di Palembang yang akan dikunjungi adalah Masjid Lawang Kidul. Masjid Lawang Kidul ini telah berusia ratusan tahun lamanya. Masjid ini terletak di tepian Sungai Musi, daerah Tiga Ilir, Palembang, Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Jejak Islam. Seperti kita tahu, Kota Palembang memiliki banyak sekali masjid-masjid bersejarah seperti Masjid Agung Kota Palembang, Masjid Suro, Masjid Kiai Merogan, dan juga Masjid Lawang Kidul Kota Palembang. Dan saat ini saya sudah berada di Masjid Lawang Kidul Kota Palembang. Seperti apakah sejarah, arsitektur, dan juga keunikan dari Masjid Lawang Kidul? Yuk ikuti jejak kisahnya bersama saya Mas Ayu Rusika di Jejak Islam TVRI. Yuk kita masuk. Lokasi Masjid Lawang Kidul sangatlah strategis, terletak di tengah-tengah perkampungan yang padat penduduk setempat. Bagi pengunjung, dengan mudahnya untuk mendatangi masjid ini, baik melalui jalur jalan darat atau jalur jalan Sungai Musi. Walau termakan waktu, Masjid Lawang Kidul masih tampak kokoh dan hampir 99% tidak mengalami perubahan fisik bangunan. Hanya mengalami beberapa bagian yang direnovasi, juga perluasan ruang dalam masjid. Alhamdulillah, pada saat ini kita sedang berada di kawasan Masjid Lawang Kidul yang merupakan salah satu masjid tertua di Kota Palembang. Kalau menurut urutannya, yang tertua pertama itu Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo, kemudian Masjid Kiai Merogan, dan yang ketiga kita ini Masjid Lawang Kidul. Masjid Lawang Kidul ini didirikan lebih kurang 160 tahun setelah didirikannya masjid yang pertama, yaitu Masjid Agung, yang sebagai masjid yang tertua di Kota Palembang. Jadi tepatnya pada saat ini Masjid Lawang Kidul ini telah berumur lebih kurang 130 tahun di tahun 2021 ini. Dan pembangunannya seperti yang kita lihat pada saat ini telah dilakukan renovasi sebanyak 3 kali. Yang pertama itu di tahun 1983, kemudian yang kedua di tahun 2003 sampai 2007, dan yang terakhir itu renovasi di tahun 2003 sampai 2012. Jadi itulah perkembangan dan sejarah Masjid Lawang Kidul ini. Beberapa keunikan arsitektur Masjid Lawang Kidul, baik dari atap berupa bentuk 5 segi 4 dengan menara masjid yang memiliki 3 undakan pada bagian tubuh menara.
Kemudian material bangunan masjid ini konon terdiri dari campuran batu kapur, putih telur, dan pasir. Tiang-tiang di dalam masjid yang besar dan kokoh ini berbentuk segi 8, terbuat dari kayu unglen yang disusun tanpa sambungan. Ya, jadi kalau kita lihat dari ketiga masjid tertua di Kota Palembang ini, arsiteknya itu hampir mirip-mirip, ya. Baik itu Masjid Agung, kemudian Masjid Kiai Marogan yang di Kertapati, dan masjid ini yang merupakan kembarannya, dan Masjid Suro. Kalau kita lihat itu arsiteknya hampir sama, yaitu pengaruh dari Arab dan Cina, Tionghoa. Jadi ada kemiripan dari segi bangunan yang mungkin pada saat itu lagi viral, pada saat itu mungkin bentuk yang seperti ini yang senangi oleh umat dan juga para kiai pada saat itu. Lagi bahwa pada zaman dahulu kita belum ada semen-semen yang seperti sekarang ini. Nah, dengan inisiatif dan karomah dari para kiai pada saat itu, mereka membuatlah satu campuran yang konon beritanya itu dari putih telur yang dicampur dengan semen dan beberapa bahan yang lainnya, sehingga bahan itu memang kokoh. Pada saat ini pun kita pada waktu melakukan pemugaran yang ketiga itu kita masih melihat campuran putih telur itu memang begitu pekat dan lekat itu, sehingga kita pun untuk merenovasinya itu juga agak sulit saking kuatnya itu campuran itu. Bagian tertentu saja, bagian tertentu terutama di ruang-ruang utama dan juga tempat-tempat yang kita lihat di depan tuh, seperti di mihrab, ya. Mihrab itu tempat imam sholat, dan juga di sebagian di tempat khotib di mimbar itu, itu sebagian besar seperti itu, dan juga dinding-dinding yang mengelilingi ruang utama masjid. Ya, alhamdulillah. Jadi Masjid Lawang Kidul ini dibangun 10 tahun setelah didirikannya Masjid Marogan. Jadi 10 tahun setelah Marogan, di sini tempat yang strategis. Datuk Kiai Marogan memandang di sini perlu, karena pada zaman itu di sini merupakan pusat perdagangan di Bom Baru ini. Jadi dibangunlah di sini masjid yang kedua, yaitu Masjid Lawang Kidul ini. Dan beliau adalah seorang pengusaha, ya. Datuk Kiai Marogan ini adalah seorang pengusaha yang semua dana-dana biaya-biaya yang dibuat itu dia tidak ada 1 rupiah pun dari pihak lain, itu tidak ada. Semuanya karena beliau pengusaha, jadi semua dana full 100% dari Datuk Kiai Marogan yang nama aslinya adalah Mas Agus Abdul Hamid bin Mas Agus Mahmud. Kemudian terdapat juga mimbar yang diukir kuning keemasan, juga terus dipertahankan. Ini sebagaimana juga masjid-masjid yang lainnya yang mana tadi telah saya jelaskan, seperti Masjid Agung, Masjid Kiai Marogan maupun Masjid Suro, itu jumlah tiang yang ada di ruang utamanya itu hampir rata-rata sama, jadi 16 soko guru. 16 tiang utama yang menyokong ruang utama. Jadi kayu yang menyokong ini, tiang-tiang ini itu terbuat berasal dari kayu unglen, ya. Namanya kayu unglen. Ini kayu unglen tahun 18-an, ya. Tahun 1800-an. Jadi memang kayu itu dipotong dari hutan. Jadi tidak pakai sambungan dia. Jadi rata-rata tiangnya 6 meter sampai 8 meter. Itu tanpa sambungan. Dan pada saat ini bisa kita lihat di masjid ini, semua tiang-tiangnya masih utuh. Masih utuh seperti kondisi dia awal. Namun pada batang atau pangkal tiang itu pada saat ini sudah kita amankan dengan semen, lalu kita kasih keramik. Itu semata-mata untuk lebih mempertahankan keberadaan tiang yang bersejarah ini. Itu mengenai tiang yang ada di masjid ini. Itulah
bisa kita lihat di ruang-ruang utama masjid. Di samping tiang-tiang itu kita juga bisa melihat di sini pintu-pintu dan kusen yang ada di ruang utama ini kesemuanya berasal dari kayu-kayu unglen yang pada saat ini kayu itu sudah sulit untuk kita dapatkan. Kemudian untuk pembatas antara jamaah wanita dan jamaah pria itu kita bisa lihat di masjid ini ada pembatasnya, yaitu berupa pejuang Palembang itu ada tebeng-tebengnya. Kalau dulu ini kita buat dari kain. Namun kain ini sering tidak praktis dan galak hilang. Galak hilang artinya dimain-main budak. Nah, jadi alhamdulillah ini sudah kita buat dari stainless, kita buat juga dari akrilik yang lebih artistik dan ibu-ibu juga lebih nyaman untuk bisa ibu-ibu juga masih bisa melihat imam, masih melihat bapak-bapak yang ada di depannya, jadi tidak tertutup total. Jadi masih transparan tapi tidak terlalu transparan. Itulah pembatas yang ada di masjid ini yang kita gunakan itu khususnya pada bulan Ramadan untuk sholat-sholat taraweh maupun pengajian-pengajian yang diselenggarakan di masjid ini. Jadi itu saja. Di masjid ini juga terdapat banyak pintu masuk. Pintu utama tepat berada di pinggiran Sungai Musi yang menghadap ke arah selatan. Maka dari itu, masjid ini disebut Lawang Kidul. Lawang berarti pintu dan kidul itu berarti selatan. Di selatan ini mengarah ke laut. Orang Palembang biasa menyebut sungai dengan sebutan laut. Lawang ini artinya pintu. Kemudian kidul itu arah pintu itu ya menghadap ke kidul itu selatan ya. Jadi pintu yang menghadap ke selatan sehingga masjid ini dinamakan Masjid Lawang Kidul. Nah, mengapa pintunya menghadap selatan? Karena yang di selatan ini adalah Sungai Musi, di mana dulu Datuk Kiai Marogan itu dia berdakwah dari Masjid Marogan ke Lawang Kidul itu menggunakan perahu atau sampan, dan tempat dia naik turun perahunya itu ya melalui pintu selatan itu tadi. Hingga masjid ini dikenal dengan nama Masjid Lawang Kidul. Kemudian misteri yang kedua dari karomah dari Datuk Kiai Marogan ini tadi, kalau kita cermati jumlah huruf dari Lawang Kidul itu kalau kita hitung-hitung jumlahnya ada 17 ya, Lawang Kidul, Masjid Lawang Kidul. Hingga 17 ini menandakan adalah jumlah sholat fardu dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, jumlahnya sebanyak 17. Jadi dengan demikian Masjid Lawang Kidul bermakna masjid yang pintunya menghadap ke selatan, yaitu ke arah Sungai Musi, yang wajib dikunjungi pada waktu sholat fardu, yaitu sebanyak 17 rakaat. Setinggi apapun air pasang, masjid ini berada tepat 0 meter dari tepi Sungai Musi. Setinggi apapun air pasang itu tidak pernah mencapai ke ruang utama dari masjid ini. Dia paling sampai ke teras-terasnya saja, itu pun tidak pernah naik air itu. Tapi di daerah yang lain yang di sekitarnya itu banjir sampai di bawah-bawah kolong, banyak rumah panggung di sini. Kalau kita naruh motor ataupun itu semuanya hanyut. Ya, kalau secara logika itu sebetulnya tidak masuk di akal. Jadi inilah salah satu karomah dari Kiai Marogan sehingga masjid ini memang betul-betul dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kondisi air juga kita melestarikan daripada air Sungai Musi ini. Kalau zamannya Datuk dulu
Ya, air Musi itu memang bagus, jernih ya. Bisa diminum, dulu semuanya minum air sungai ini, belum ada galon air galon seperti ini. Mereka semua air wudhu dan keperluan sehari-hari MCK itu menggunakan air sungai Musi. Dan untuk mengambil keberkahannya, kita pun di sini beberapa tempat wudhu kita sediakan itu persis mengambil langsung dari air sungai Musi, namun setelah dalam kondisi airnya jernih gitu. Kita hisap, kemudian masuk ke tetmon, dan itu kita gunakan untuk ambil wudhu, untuk mengambil keberkahan daripada air ini. Dan kita tetap menjaga sanitasi dan higienis daripada kebersihan air itu. Di samping kita memang menggunakan PDAM, kalau yang secara umumnya kita menggunakan air dari PDAM. Ya, alhamdulillah Masjid Lawang Kidul ini yang berada di seputaran boleh dibilang kampung Arab, apalagi setelah adanya Musi 4 ini, yang kampung Arab di seberang Ulu, itu tepatnya di kawasan Al-Munawar ya. Nah, itu banyak para habaib itu mereka lebih menginginkan satu keberkahan dari Masjid Datuk Kiai Marogan ini. Jadi kalau mereka itu milih-milih, khususnya hari Jumat, kalau tempat-tempat lain itu mereka tinggalkan, mereka lebih khusyuk untuk sholat di sini. Apalagi sejak adanya Musi 4 ini, jadi mereka tidak punya kendala lagi untuk mengunjungi Masjid Datuk Kiai Marogan ini. Sebagai masjid tertua di Palembang, perjuangan Sang Kiai Marogan dalam membangun masjid yang berada di pinggiran Sungai Musi ini menarik minat para wisatawan lokal maupun mancanegara. Sehingga setiap tahunnya datang ke Masjid Lawang Kidul guna mengikuti agenda tahunan yang diselenggarakan oleh zuriat-zuriat dari Kiai Marogan. Masjid ini juga menyediakan beberapa kamar, tempat tidur, dan juga ruangan dakwah untuk para tamu yang hampir setiap tahun itu datang ke masjid ini untuk berziarah dan juga untuk jamaah tabligh. Jadi mereka itu menyampaikan satu ilmu kepada jamaah yang ada di kota Palembang, khususnya ada yang dari mereka punya program untuk Indonesia, lalu ke Palembang mereka ke Lawang Kidul ini. Tamu baik dari mancanegara seperti dari Arab Saudi, dari Pakistan, dari Bangladesh, dan India juga. Mereka datang secara berkelompok mulai dari 7 sampai 25 orang. Mereka di sini bermukim minimal selama 3 hari sampai 7 hari. Samping itu ada juga dari lokalan. Jadi dari domestik kalau kita boleh bilang, jadi mereka wisata religi dari beberapa majelis taklim yang ada di Indonesia, khususnya dari Jawa dan Palembang sekitar, dan juga ada yang dari kota Palembang ini sendiri. Jadi dari beberapa majelis taklim mereka beriktikaf di masjid ini lebih kurang selama 3 malam. Mereka masak-masak di sini, lalu berasimilasi dengan warga-warga di sini. Mereka kunjungi warga-warga di sini. Mana yang tidak sholat, dia ajak ke sini. Lalu mereka pun menyediakan makanan-makanan, mereka masak sendiri sini. Jadi itulah masjid ini memang menyediakan ada lebih kurang 5 kamar besar untuk para tamu yang maupun musafir yang mereka tidak punya uang untuk menginap di hotel. Ya, kita persilakan mereka untuk bisa menginap di sini secara cuma-cuma. Untuk acara rutin, kita ada acara Haul Datuk Kiai Marogan itu setiap bulan Rajab. Jadi setiap bulan Rajab kita punya acara akbar. Ini skalanya skala nasional. Apalagi sudah beberapa tahun ini kita sudah menggunakan YouTube. Jadi ini secara internasional karena Datuk ini sendiri banyak anak cucungnya yang berada di kota Mekah. Jadi dengan adanya YouTube ini mereka pun bisa menonton bagaimana napak tilas yang diselenggarakan setiap tahun pada bulan Rajab.
Jadi napak tilas dari Masjid Lawang Kidul ini bagaimana perjalanan Datuk Kiai Merogan. Dia berdakwah dari Masjid Lawang Kidul ke Masjid Muarogan Kertapati. Ini dihadiri oleh lebih kurang pernah kita sampai 5 sampai 10 ribu jamaah. Baik dari dalam kota Palembang maupun dari luar kota Palembang. Yang mereka sengaja mengikuti kegiatan Haul Akbar ini, Datuk Kiai Merogan. Pengajian ini banyak kajiannya, yaitu kita mengaji soal belajar Al-Quran, soal belajar Yasin, tahlil, dibaan, mengaji belajar untuk magam, segala apa yang misalnya kita belajar untuk berceramah, untuk mengolah rebana. Alhamdulillah, walaupun kita COVID, kita masih jalan, cuma kita pakai protokol kesehatan, karena kan kita belajarnya tidak saja hanya di masjid, tapi kita tetap juga belajar misalnya ke rumah-rumah. Seandainya ada panggilan-panggilan dari jamaah-jamaah kita pergi belajar ke rumah-rumah dengan rombongan-rombongan kita inilah. Banyak manfaatnya yang tadinya kita tidak hafal dengan misalnya Yasin, tahlil, kita jadi hafal, tata cara kita Yasin jadi kita perbaikan. Jadi dengan adanya ini kita punya keberanian untuk mengaspirasikan keinginan kita dan lebih cinta lagi kita kepada Allah. Kalau dia bisa menjaga auratnya di hadapan yang bukan mahramnya, maka insya Allah perkara-perkara yang lainnya bakal mudah. Tapi kalau dia tidak jaga, ayo Ustaz, nyemur bae cuman, nyemur pakaian bae, make anduk telilit, berjilbab dikit, tangan terbuka, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Awak yang macam itu, tetangga yang nyampak nih, Mak. Pemirsa, dari bibir Sungai Musi telah berdirilah masjid yang sangat bersejarah di Kota Palembang. Masjid Lawang Kidul yang sudah ada sejak 130 tahun yang lalu. Entah sudah berapa generasi yang menjadi jamaah di masjid ini, dan tentunya sampai dengan saat ini pun masjid ini masih saja ramai dikunjungi para jemaah dan juga para pelancong yang datang ke Kota Palembang. Dan bagi pemirsa sekalian yang hendak berkunjung ke Kota Palembang ataupun yang sedang berada di Kota Palembang, tidak ada salahnya untuk menjadikan Masjid Lawang Kidul sebagai salah satu destinasi wisata religi kalian, karena di sini dapat sekaligus menikmati panorama keindahan Sungai Musi. Dan pemirsa, usai sudah perjumpaan kita di Jejak Islam kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Saya mau lanjut jalan-jalan lagi nih. Dadah.